Kafilah Abu Sufyan kembali dari Syam. Nabi Muhammad meminta para sahabat. Nah, ini ada masjid kecil di sini. Ya, putih. Masjid putih sebelah kiri kita. Ini penanda Wadi Turban. Kalau wadinya ya ini lembah ini. Lembah ini Wadi Turban namanya. Di sini Nabi SAW melihat kijang, terus meminta ke Sa'ad bin Abi Waqqas buat memanah. Dan saat itu Nabi memulai peradaban baru di Madinah, dan saat itu fase baru setelah sebelumnya fase Makkah. Selama berapa tahun fase Makkah? 13 tahun. Jadi setelah 13 tahun di Makkah, kemudian memulai fase Nabi bersama para sahabat memulai fase baru di Madinah, memulai peradaban baru, dimulai episode baru dari peradaban Islam. Kubah putih sebelah kiri di dalam komplek stasiun Utsmani ini ada kubah putih. Itu namanya ada Masjid As-Suqya. Area ini kurang lebih ya sekitar komplek stasiun, terus juga ini ada gedung Al-Nahdlatul Madinah, dan di sebelah kiri itu ada Ardhus Suqya, penanda Masjid As-Suqya. Sebelah kiri yang di dalam komplek ya, bukan yang besar yang abu-abu itu. Jadi sebelah kiri ada penanda As-Suqya. Jadi di sini waktu itu setelah Nabi Muhammad SAW mendengar adanya kafilah Abu Sufyan kembali dari Syam, Nabi Muhammad meminta para sahabat untuk berkumpul di sini. Ini namanya Ardhus Suqya. Di sini para sahabat dan Rasulullah SAW berkumpul, memberi minum ternak, mengisi perbekalan dan lain sebagainya. Dan juga sebagai background ya, jadi tujuan dari perang Badar ini adalah tujuan utamanya pertama-tama adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Jadi para sahabat saat itu bukan berangkat untuk berhadapan dengan pasukan Quraisy dengan tujuan perang, tapi waktu itu tujuannya adalah menghadang kafilah Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan membawa harta-harta muhajirin yang para muhajirin saat itu tinggalkan di Makkah. Abu Sufyan menjadikan barang yang ditinggalkan itu sebagai barang dagangan. Kemudian para sahabat dan Rasulullah SAW mengambil haknya melalui perang Badar ini. Ada yang tahu berapa jumlah barang dagangan yang dibawa Abu Sufyan? Jadi saat itu Abu Sufyan kafilahnya berjumlah 50 orang. Kafilahnya berjumlah 50 orang. Jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Jadi waktu itu karena Abu Sufyan berangkat itu cuma sebagai pedagang. Abu Sufyan berangkat sebagai pedagang. 30 bukan 50. Jadi ada Abu Sufyan bersama 30 rajulan, dan saat itu berdagang di Syam. Tempat perdagangannya tepatnya di kota yang saat ini disebut Ghazah. Jadi Ghazah itu pusat dagangnya Syam, dan biasa kaum Quraisy berdagang di situ. Sebelah kanan kita ini adalah stasiun Turki Utsmani, dan sudah lewat tadi ada Masjid As-Suqya. Di sini Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berhitung, dan kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabat yang usianya masih kecil untuk kembali. Di Madinah ini ada beberapa gunung Jamawat. Ini Jama' At-Taruq yang sebelah kanan, yang sebelah depannya lagi ada namanya Jama' Al-Aqil. Jama' Al-Aqil. Al-Aqil yang mana, Ustaz? Kalau Wadi Al-Aqil yang tadi, itu yang depan Jami'ah juga. Oh. Wadi Al-Aqil itu sepanjang Wadi itu ya. Mubarak, depannya Jami'ah, depannya Amanatul Gedung Amir. Sepanjang itu ya, lembah itu ya. Ya, itu lembah Wadi ya. Al-Aqil. Tapi nggak ada akiknya, Ustaz ya? Akik, batu akik. Akiknya mungkin di Bukan ya? dari masing-masing ya. Oh iya iya. Siap.
Jadi yang sebelah kanan pas ini jamak at-tadharu. At-tadharu. Yang kanan depan Ya. seberang jalan itu akil. Akil. Ya. Ada yang datar juga yang di belakang jamiah itu termasuk jamaah juga, cuma namanya ya Rob. Jamak itu apa? Ya pokoknya jamak itu istilah Pegunungan. Pegunungan gitu, bukit-bukit. Buat kita. Dekat dari sini ya berarti jamiah. Iya. Masih dekat. Oh. Kalau yang sebelah kiri itu apa, Sat? Sebelah kiri itu Al-Air. Al-Air. Termasuk gunung neraka ini bener, Sat? Oh, Anda kurang tahu kalau itu. Belum Baik, tahu. baik. Oke. Kalau yang sebelah kiri itu Al-Air, penanda batas haram Batas Madinah. haram. Jadi Madinah itu ada dua haram. Ada haram yang kayak di belakang jamiah itu haram yang di situ nggak boleh berburu dan menebang pohon. Ada juga batas haram lagi yang di namanya daerah Dhatul Jais. Nanti insya Allah kita lewat, dan ketika lewat nanti insya Allah Ana sebutkan tempatnya. Itu tempat batas haram yang nggak boleh menebang pohon. Jadi kalau Wadi Al-Aqiq, setelah Wadi Al-Aqiq boleh berburu, tapi masih nggak boleh untuk menebang pohon. Kalau di setelah Dhatul Jais itu baru boleh menebang pohon. Jadi kurang lebih 20 km. Area Madinah ini area yang dilindungi. Jadi kalau misalkan orang Barat pada abad ke-17 bilang mengklaim kalau mereka punya area konservasi. Nah, jauh sebelum itu Nabi Muhammad SAW udah memulai inisiatif konservasi yang di area Madinah ini melalui batas haram itu tadi. Masya Allah. Jadi tempat mabit, tempat menginap pasukan itu nggak terlalu jauh dari Madinah. Karena waktu itu berangkatnya dimulai pada waktu asar. Insya Allah kita sebentar lagi akan melewati tempat yang disebut dengan Batha bin Azhar. Pada hari ini disebut bin Azhar. dengan Hai Ummu Khalid. Hai Ummu Khalid itu pada zaman Nabi disebut Azhar, dengan Azhar. Batha bin Azhar, dan itu bukan salah satu tempat menginap yang pertama yang digunakan untuk menginap rombongan Rasulullah SAW. Rombongan Badar nih, Sat, ya? Ya betul, rombongan Badar. Batha ibnu Adhar. Komplek perumahan kanan depan. Nah, yang daerah coklat itu seluruh daerah ini disebut Batha bin Azhar. Di sini Abu Bakar As-Siddiq membangun musola untuk Rasulullah SAW. Cuma wallahu alam apakah masih ada asalnya apa enggak. Cuma disebutkan Abu Bakar membangun tempat untuk Nabi SAW sholat. Oh ya, sekedar tambahan. Jadi anak kan ngikutin daurah yang diadakan oleh Markas Buhuth Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Research and Study Center. Mari adakan mobil. Sebelah kiri kita Dzul Hulaifah yang mau ambil umroh. Umroh ke Badar silakan. Badal. Zuhair. Zuhair. Banyak kan? Ada nggak sejarahnya kenapa dinamain Batha bin Azhar? Oh, nggak tahu. Perjalanan setengah 9 dari batas haram kota Madinah menuju ke Badar. Ma antuma bi aqwaminni wala ana aghna minkum anil ajr. Jadi Rasulullah bilang kalian berdua itu nggak lebih kuat daripada saya, dan saya tidak juga merasa cukup daripada balasan dari sisi Allah dibandingkan kalian. Jadi Rasulullah SAW 2/3 perjalanan
menuju Badar yang jaraknya kurang lebih 150 km ini. Jadi kalau 2/3 itu ada 100 km Nabi SAW berjalan kaki. Di sebelah kanan ini ada bukit. Ada bukit itu namanya Jabal Sulsul. Jabal Sulsul. Sebelah kanan kanan depan ya, masih kanan depan yang paling dekat sama jalan tapi yang mencolok. Ya. Bukan yang kecil gitu, tapi yang mencolok. Ya. Di sebelah kanan itu namanya Jabal Sulsul. Ini tunjuk mana ya? Arah jam 2. Ya, arah jam 2. Arah jam 2. Ini Jabal Sulsul dan ini penanda daerah Baida. Disebutkan di Sirah Baida. Di Sirah Ibnu Ishaq itu menyebutkan bahwa ya rombongan Nabi SAW melalui daerah yang dinamakan Baida, dan salah satu indikator atau penanda daerah Baida itu yaitu Jabal Sulsul, bukan Sol-Sol ya. Kalau Sol-Sol bawang. Bau dong. Bau. Ini masuk daerah kedua, hari kedua. Di sini nginep juga? Enggak ya? Enggak nginap. Nginapnya nanti di daerah Wadi Turban kalau. Ya, Wadi Turban. Berapa kali nginep itu berarti? Selama Perjalanan Nabi SAW 5 hari perjalanan. Oh. Dan insya Allah nanti setiap tempat menginap Nabi SAW akan Anda kasih tunjuk tempatnya. Hitam ini kurang pencahayaannya. Ya, 150 km, kendaraan itu 70 onta semua. Jadi nggak ada kuda. Rombongan Nabi saat itu 70 onta. Semua boncengan, Ustaz ya? Gantian, bukan goncengan, gantian. Jadi Oh, kalau gantian. udah Ya. jarak sekian, gantian satu. Satu kendaraan kurang lebih 3 orang sampai 4 orang. Nabi bareng Ali dan satu sahabat lain, lupa namanya. Betul, Jais. Sebelah kanan kita itu ada perabotan tempat suku cadang Masjid Nabawi. Udah lewat, sorry. Oh, bukan ini ya, ini sampah mobil. Sebelah kanan. Oh, kanan. Sebelah kiri itu rongsokan mobil. Sebelah kanan tadi ada onderdil atau perabotan Masjid Nabawi. Keramik-keramiknya tadi gudangnya di situ. Itu Ini masuk Zatul Jais. Jual atau dia? sekitar sini ya, Zatul Jais ini. Ya, daerah sekitar sini itu Zatul Jais. Sampai sekarang masih namanya sama, Ustaz, dikenalnya. Ini Hadal Haram yang kedua. Jadi sebelum ini sampai Masjid Nabawi, sampai tempat kita Jamiah itu nggak boleh menebang pohon sama sekali. Kalau menebang pohon ada damnya, ada hadiyunya. Hadyu ya. Ya. Jadi dari sini ya. Ya, Ini batas dari untuk nggak boleh nebang pohon. Ya. Ya. Nggak ada penanda khususnya, cuma ya daerah gunung-gunung sini lah. Zatul Jais. Berarti ini kesana boleh nebang pohon, Ustaz ya? Dan sudah bukan haram ya? Iya. Oh, berarti batas haram tuh terbagi 2 kriteria kayak gitu ya? Pertama itu nggak boleh buru sama sekali ya. Kalau setelah Hadal Haram yang dekat Jamiah kita itu udah mulai boleh berburu. Oh, boleh berburu malahan? Tapi nggak boleh menebang. Tapi nggak boleh menebang. Saya mikir dulu nih ini. Rasulullah melihat Ghazal, melihat apa itu? Kijang ya, melihat kijang, rusa. Nah, ini ada masjid kecil di sini. Masjid putih sebelah kiri kita. Ini penanda Wadi Turban. Kalau wadinya ya ini lembah ini. Lembah ini Wadi Turban namanya. Di sini Nabi SAW melihat kijang, terus meminta ke Sa'ad bin Abi Waqqas buat memanah, dan saat itu panahnya dapat kena ke kijangnya dan kijangnya dibagi ke para sahabat. Ya, dimakan betul. Makam di daerah ini itu juga jadi dalil bolehnya hijamah bagi seorang yang muhrim atau ihram.